Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 20 September 2022. Hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon, Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan martir Korea. Mereka menjadi martir karena mempertahankan iman Katolik berhadapan dengan penguasa Korea. Andreas Kim Tae-gon berasal dari keluarga Korea yang memeluk agama Katolik, termasuk nanti menjadi imam pribumi awal, bahkan pertama. Ayahnya juga dimartir karena menjadi Katolik. Di Korea, orang-orang Katolik akan dihukum karena yang kental waktu itu adalah Konfusianisme. Kim Tae-gon ini belajar di sebuah seminar di Mako dan ditapiskan imam di Shanghai. Baru 6 tahun kemudian kembali ke Korea. Kehidupan keagamaan sangat ditentang. Maka semua orang Kristiani akan dibunuh karena iman mereka. Kim Tae-gon adalah salah satu dari beberapa ribu umat Kristiani yang dihukum selama dekade masa pemerintahan itu. Tahun 1846, dalam usia yang ke-25 tahun, ia disiksa dan dihukum pancung. Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan adalah awam-awam yang dengan gigih berjuang untuk mempertahankan iman umat. Dengan segala cara mereka berusaha untuk sungguh-sungguh memberi kekuatan bersama dengan para imam misionaris dari Perancis. Mereka meneguhkan iman umat. Chong Ha-sang termasuk pendiri Gereja Katolik di Korea, dan ia dengan ayahnya juga nanti dimartir. Ibunya demikian juga. Namun Paulus Chong Ha-sang tidak mundur untuk terus menyatukan umat Kristiani yang tercerai-berai. Ternyata dengan usaha yang berkobar-kobar, ia meminta bantuan agar Uskup Beijing mengirim lebih banyak imam ke Korea, dan juga memohon bantuan ke Roma, dan hasilnya membuahkan. 9 September 1831, Paus Gregorius yang ke-10 resmi mendirikan sebuah keuskupan di Korea. Namun pemerintah Korea tetap menghalang-halanginya, sehingga akhirnya semua orang Kristiani banyak yang dibunuh, termasuk Paulus Chong Ha-sang dan teman-teman martir Korea. Kita bersyukur karena darah yang ditumpahkan ini akhirnya berbuah, sehingga kekristenan muncul berkembang pesat di Korea. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dikutip dari kitab Amsal bab 21 ayat 1-6, diteruskan ayat 10-13 yang berisi
macam-macam petuah, macam-macam pepatah yang ada. Nanti bisa penjelasan baca sendiri dan diambil hikmatnya. Sedangkan pada bacaan Injil dikisahkan bagaimana ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang mencari Yesus, ada orang yang mengabarkan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan. "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, ada perbedaan pandangan mengenai hubungan. Orang-orang waktu itu berpikir hubungan ditentukan dengan hubungan darah. Maka ketika Bunda Maria dan sanak keluarga ini bertemu Yesus, dikabarkanlah itu. Bagi mereka, hubungan persaudaraan adalah hubungan pertalian darah. Maka dikatakan, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Namun kita diingatkan oleh Tuhan, hubungan dengan Allah, dengan Yesus Kristus tidak ditentukan dari hubungan pertalian darah. Hubungan dengan Yesus ditentukan dengan mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Orang yang mendengarkan sabda Allah dan kemudian melaksanakannya, hubungannya seerat hubungan kekeluargaan. Kalau kita mau disebut sebagai ibu, saudara, dan saudari Yesus, yang penting adalah kita membaca, mendengarkan sabda Allah, dan tekun melaksanakannya. Dengan demikian, hubungan dengan Yesus tidak dibatasi oleh hubungan keterikatan darah. Siapapun juga bisa menjadi ibu, saudara, dan saudari Yesus kalau orang itu membaca, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya. Dengan demikian kita bersyukur, meskipun kita tidak punya tali persaudaraan secara darah dan daging, tetapi kita bisa disebut sebagai ibu, saudara, dan saudari Yesus karena kita membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melaksanakan sabda Allah. Dan sebagai ibu, saudara, dan saudari pasti akan dikasih Yesus. Seperti Yesus dan seperti kita mengasihi orang-orang yang punya hubungan keterikatan dengan darah. Kita dekat, kita sungguh menjadi orang yang sedemikian dekat dengan Yesus, sehingga kita pantas untuk nantinya masuk dalam kerajaan surga. Tinggal menjadi pertanyaan permenungan kita. Kita menyebut diri sebagai anak-anak Allah, sahabat-sahabat Yesus, saudara-saudari Yesus. Apakah kita sudah membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-sabdanya? Kalau kita tidak pernah membaca,
mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Allah. Jangan menyebut diri sebagai saudara atau saudari Yesus, bahkan ibunya. Karena Yesus menegaskan kepada kita, siapakah ibuku, siapakah saudaraku. Merekalah yang membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Semoga kita berlomba-lomba untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan, agar kita pantas dan layak mengaku diri sebagai saudara dan saudari Yesus yang akan juga dibawa masuk di dalam kemuliaan surgawi. Semoga kita semakin mampu dan mau untuk membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, dan terus melaksanakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena putra-Mu tidak membatasi hubungan sebatas darah, tetapi siapapun juga yang melaksanakan sabda-sabdanya dekat dengan Dia sebagai ibu, saudara, dan saudari. Doronglah kami dan mampukanlah kami untuk terus-menerus menjadikan sabda putra-Mu pegangan hidup kami, yang harus kami dengarkan, kami renungkan, dan kami laksanakan, agar kami dekat dengan putra-Mu dan boleh mengalami dan mendapatkan keselamatan yang datang dari putra-Mu itu. Doronglah kami untuk selalu menjadikan sabda-Mu pegangan hidup kami, yang kami dengarkan, kami baca, dan kami renungkan serta laksanakan. Biarkanlah sabda-Mu menjadi tonggak dan dasar hidup dan karya-karya kami. Kami berdoa untuk para pewarta Injil yang dengan gigih mencoba menawarkan, menyampaikan sabda putra-Mu kepada banyak orang, agar mereka mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan, sehingga boleh menjadi sahabat anak-anak dan Ibu Yesus Putra. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Semoga lewat dokter, perawat, dan obat Engkau sembuhkan, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Yang punya beban berat Engkau ringankan, Engkau urai, dan berilah penghiburan, agar mereka tetap punya rasa optimis. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya atau usahanya Engkau lancarkan, sehingga mereka boleh mendapatkan rezeki untuk kehidupannya. Semoga dengan demikian umat-Mu semakin meyakini bahwa sabda-Mu memberikan kekuatan. Kami masih berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau kuatkan, Engkau jamah, dan Engkau sembuhkan, agar pulih kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semoga akhirnya kami semua pulih mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan melaksanakannya. Dan akhirnya semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan, agar kita terbebas dari virus corona, dengan memakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, perkuat imun, vaksinasi booster, sehingga kita benar-benar terbebas dari virus corona itu.
Saya mengingatkan untuk menghadiri Ekaristi di gereja karena kuota masih cukup banyak. Dan saya mengingatkan juga minggu depan tanggal 25 Misa Fajar pukul 5.30 ditiadakan karena sehubungan dengan acara Hari Jadi Kota Kudus di alun-alun. Dan mulai bulan Oktober misa mingguan kita hanya 3 kali, kembali seperti sebelum pandemi. Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 7, Minggu sore jam 5. Mohon dimaklumi karena dengan 4 kali misa ternyata sudah tidak efektif lagi. Maka dikembalikan ke misa 3 kali. Hari Rabu atau besok sore pukul 6 akan ada misa penggalangan dana bersama Romo Eko Wahyu OSC. Mari kita berpartisipasi dengan ikut ambil bagian dalam misa penggalangan dana itu, dengan berprinsip pada perkataan Bapak Kardinal Darmo Yuwono, sidik ora ditampik, akeh so pikoleh. Sumbangan sedikit tidak akan ditolak, semakin banyak semakin berkenan, demi pembangunan gedung serbaguna kita. Kita semua bertanggung jawab atas gedung itu, maka mari kita hadiri misa penggalangan dana itu dengan mempersiapkan diri, membawa sumbangan yang akan kita berikan, ataupun juga boleh nanti menyumbang pada kesempatan lain. Saya masih mengingatkan pada bulan September ini, mari kita tekuni membaca kitab suci, merenungkan dan melaksanakan agar kita disebut sebagai saudara, saudari dan Ibu Yesus. Akhirnya semoga malam gala dinner dan donation nanti bersama Romo Eko dan Mbak Lisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan donasi yang banyak untuk pembangunan gedung serbaguna kita. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.